Ya, awalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, yang beranggotaan saya sendiri Wahyudi Arifin, yang kedua Abdillah Arya Putra Pradana, yang ketiga Sandi Yuda Pradana, yang keempat Zauza Ihsan Ismail, yang kelima Yusran Cahyadi akan mempresentasikan tugas UTS kami di bidang studi Cyber Security Management dengan kasus keamanan cyber pada e-commerce. Latar belakang, transformasi digital telah mengubah cara organisasi menjalankan bisnis. Penggunaan internet, cloud computing, big data, dan kecerdasan buatan telah meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Salah satu sektor yang mengalami perkembangan pesat adalah e-commerce. Meningkatnya aktivitas transaksi digital menyebabkan volume data yang tersimpan secara elektronik semakin besar. Data pelanggan, informasi pembayaran, hingga data bisnis strategis menjadi target utama para pelaku kejahatan cyber. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan sistem cyber security manajemen yang efektif guna melindungi aset informasi dan menjaga keberlangsungan bisnis. Rumusan masalah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan cyber security? Yang kedua, bagaimana tren ancaman cyber global saat ini? Yang ketiga, apa saja elemen dan aspek cyber security? Yang keempat, bagaimana penerapan security risk management? Apa peran polisi dan governance? Yang keenam, bagaimana konsep information classification dan privasi? Yang ketujuh, apa saja ancaman cyber yang sering terjadi? Yang kedelapan, bagaimana teknologi keamanan data diterapkan pada e-commerce? Tujuan penelitian memahami konsep cyber security, mengetahui tren ancaman cyber global, mempelajari manajemen risiko, keamanan informasi, memahami penerapan keamanan pada bisnis e-commerce. Baik, selanjutnya saya Abdil Arya akan melanjutkan bab 2 pengantar cyber security. Yang pertama, pengertian cyber security. Cyber security adalah praktek melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat lunak, dan data dari akses tidak sah, kerusakan maupun serangan digital. Menurut Whitman dan Matot, cyber security merupakan serangkaian proses dan teknologi yang dirancang untuk melindungi aset informasi dari ancaman internal maupun eksternal. Menurut National Institute of Standards and Technology, cybersecurity adalah kemampuan untuk melindungi atau mempertahankan penggunaan ruang cyber dari serangan. Nah, tujuan cybersecurity itu sendiri adalah menjaga kerahasiaan data, kemudian menjaga integritas data, dan terakhir adalah menjaga ketersediaan sistem. Nah, konsep tersebut dikenal sebagai CII Triad. Kemudian, bab 3 adalah tren global ancaman dan serangan cyber. Yang pertama adalah ransomware. Ransomware merupakan malware yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk mengembalikan akses data. Contoh yang kita ketahui adalah WannaCry, Lockbit, dan Black Cat. Kemudian yang familiar di kita semua adalah phishing, metode penipuan yang bertujuan memperoleh informasi sensitif seperti password, nomor kartu kredit, dan OTP. Ini sering terjadi di Indonesia, terutama melalui pesan WhatsApp untuk mengklik link atau menginstal aplikasi. Kemudian data breach adalah kebocoran data akibat serangan hacker atau lemahnya sistem keamanan yang ada. Kemudian keempat ada serangan cloud. Banyak perusahaan yang menggunakan cloud computing menjadi sasaran serangan karena konfigurasi keamanan yang kurang tepat. Kemudian yang marak sekarang ini adalah artificial intelligence attack, yaitu penjahat cyber mulai memanfaatkan AI untuk membuat phishing yang lebih meyakinkan dan melakukan otomasi serangan ini. Sehingga di era yang lebih modern dan berkembang saat ini, ancaman AI ini perlu kita patut waspadai mulai dari sekarang juga. Terima kasih. Itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya Sandi Yuda Pradana akan melanjutkan presentasi terkait pembahasan pada bab 4 yaitu konsep dan ragam elemen cybersecurity. Pada slide ini dijelaskan bahwa cybersecurity tidak hanya bergantung pada teknologi saja, tetapi juga dipengaruhi oleh dua elemen penting yaitu people and process. Pertama adalah people atau manusia. Manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam keamanan cyber karena yang aman tetap
sistem yang aman tetap dapat menjadi lemah apabila penggunanya tidak memahami resiko keamanan. Contohnya adalah karyawan, administrator sistem, dan pengguna aplikasi. Mereka harus memiliki kesadaran untuk menjaga password, tidak sembarangan membuka link mencurigakan, serta mengikuti prosedur keamanan yang berlaku. Yang kedua adalah proses. Proses ini berkaitan dengan proses dan kebijakan keamanan yang diterapkan oleh perusahaan. Contohnya seperti SOP keamanan data, prosedur backup data, dan insiden respon plan. Dengan adanya proses yang jelas, organisasi dapat merespon ancaman cyber secara lebih cepat dan terarah. Dapat disimpulkan bahwa keamanan cyber membutuhkan peran manusia yang sadar keamanan serta proses kerja yang terstruktur. Selanjutnya pada slide 8 dijelaskan elemen ketiga dalam cybersecurity, yaitu teknologi. Teknologi merupakan perangkat atau sistem yang digunakan untuk melindungi jaringan aplikasi dan data dari ancaman cyber. Contohnya firewall, antivirus, IDS atau IPS, serta enkripsi. Untuk firewall sendiri berfungsi untuk menyaring lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar. Antivirus digunakan untuk mendeteksi serta menghapus malware. ADS dan IPS berfungsi untuk mendeteksi serta mencegah aktivitas mencurigakan pada jaringan. Dan enkripsi sendiri digunakan untuk mengamankan data agar tidak mudah dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, pada slide ini juga dijelaskan beberapa aspek cyber security, yaitu network security, application security, information security, cloud security, endpoint security, dan mobile security. Artinya, cyber security harus diterapkan secara menyeluruh, mulai dari jaringan, aplikasi, perangkat data, hingga layanan cloud dan perangkat mobile. Selanjutnya, security risk management adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko keamanan informasi. Tujuannya adalah organisasi dapat mengetahui ancaman apa saja yang mungkin terjadi dan bagaimana cara mengurangi dampaknya. Tahap pertama adalah identifikasi risiko, yaitu mengenali potensi seperti serangan hacker, kebocoran data, dan gangguan server. Yang kedua adalah analisis risiko, yaitu menilai kemungkinan risiko tersebut terjadi seberapa besar dampaknya terhadap organisasi. Ketiga, evaluasi risiko, yaitu menentukan risiko mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Keempat, mitigasi risiko, yaitu melakukan upaya pengendalian. Contohnya, menerapkan firewall menggunakan MFA atau multi-factor authentication dan melakukan backup data secara berkala. Tahapan terakhir adalah monitoring, yaitu melakukan pengawasan secara berkelanjutan agar ancaman keamanan dapat terdeteksi lebih awal. Jadi security risk management membantu organisasi agar tidak hanya bereaksi setelah serangan terjadi, tetapi juga melakukan pencegahan sejak awal. Selanjutnya pada slide 10 saya akan membahas terkait policy and governance. Pertama adalah security policy, yaitu merupakan kebijakan keamanan yang mengatur penggunaan sistem informasi dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk menetapkan standar keamanan, mengurangi risiko keamanan, dan meningkatkan kepatuhan seluruh pihak dalam organisasi. Dengan adanya security policy, setiap pengguna sistem memiliki pedoman yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Misalnya, aturan penggunaan password, akses data, penggunaan email kantor, dan prosedur pelaporan insiden keamanan. Yang kedua adalah governance. Governance merupakan sistem pengelolaan yang memastikan bahwa keamanan informasi berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Governance membantu organisasi agar keamanan cyber tidak hanya menjadi tanggung jawab bagian IT saja, tetapi menjadi bagian dari tata kelola organisasi secara keseluruhan. Pada slide ini juga disebutkan dua framework yang umum digunakan, yaitu ISO
27001 dan NIST Cybersecurity Framework. ISO 27001 merupakan standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi. Sedangkan NIST Cybersecurity Framework memiliki 5 fungsi, yaitu identify, protect, detect, respond, dan recover. Dengan menerapkan policy and governance yang baik, organisasi dapat membangun sistem keamanan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya Joza Ihsan Ismail akan melanjutkan bab 7 Information, Classification, dan Privacy. Information Classification. Jadi setiap informasi itu ada tingkatannya. Tingkatan ini dilakukan untuk menentukan tingkat perlindungan data yang akan kita lakukan. Yang pertama ada public. Ini adalah informasi yang dapat diakses secara publik. Selanjutnya ada internal, yaitu informasi yang hanya digunakan dalam organisasi dan hanya orang-orang dalam organisasi itu yang bisa dan seharusnya mengakses informasi itu. Selanjutnya ada confidential, informasi penting yang hanya dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu. Lalu yang paling tinggi ialah highly confidential, yaitu informasi sangat rahasia yang memiliki dampak besar apabila bocor. Contohnya seperti informasi rahasia negara. Lalu selanjutnya ialah privacy. Privacy merupakan perlindungan terhadap data pribadi individu. Di antara data-data pribadi itu ialah nama lengkap, nomor telepon, email, nomor identitas, dan data keuangan. Selanjutnya bab 8 ragam ancaman dan serangan cyber. Nah, sekarang kita harus tahu musuh yang akan kita hadapi dalam potensi serangan cyber yang ada di masa sekarang. Yang pertama itu adalah malware, yaitu adalah software atau perangkat lunak berbahaya yang dirancang memang untuk merusak sistem. Selanjutnya ada virus. Virus ialah program yang menyebar dengan menempel biasanya pada suatu file atau aplikasi lain. Selanjutnya, Trojan adalah program yang menyamar sebagai aplikasi normal. Selanjutnya ada spyware, digunakan untuk memata-matai aktivitas pengguna. Lalu DDoS, serangan yang membanjiri server dengan lalu lintas berlebihan hingga layanan tidak dapat diakses. Lalu ada SQL injection, teknik menyerang database melalui celah pada aplikasi web. Selanjutnya social engineering, manipulasi psikologis untuk memperoleh informasi rahasia. Contohnya itu seperti kasus penipuan melalui SMS, mana biasanya penipu itu mengirimkan SMS dan meminta kode OTP atau PIN seperti itu. Lalu selanjutnya bab 9 teknologi keamanan data. Nah, setelah kita mengetahui musuh kita yang bisa menyerang keamanan cyber kita, kita harus mengetahui teknologi yang kita miliki dan yang ada saat ini untuk melindungi data kita. Yang pertama ialah firewall. Berfungsi menyaring lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar. Selanjutnya ada antivirus, yang fungsinya itu mendeteksi dan menghapus malware yang dia temukan. Lalu ada intrusion detection system atau IDS. Fungsinya mendeteksi aktivitas mencurigakan pada jaringan. Lalu multi-factor authentication atau MFA, menambahkan lapisan keamanan selain password. Encryption, mengubah data menjadi kode yang tidak dapat dibaca pihak tidak berwenang, dan backup dan disaster recovery, yaitu menjamin data dapat dipulihkan apabila terjadi gangguan. Selanjutnya bab 10, studi kasus e-commerce. Profil kasus. Sebuah perusahaan e-commerce itu memiliki jutaan pelanggan yang melakukan transaksi setiap hari. Nah, dalam setiap transaksi yang jutaan itu juga terdapat jutaan data yang dikelola. Data itu sensitif dan
harus dijaga baik-baik agar tidak jatuh ke pihak-pihak yang dapat menyalahgunakan informasi tersebut. Di antara datanya ialah data pelanggan, data transaksi, informasi pembayaran, dan riwayat pembelian. Selanjutnya, risiko yang dihadapi adalah kebocoran data pelanggan itu sendiri, serangan phishing, DDoS attack, pencurian akun pelanggan, dan malware. Baik, saya Yusran Cahyadi akan melanjutkan presentasi terkait pembahasan pada bab 10 studi kasus e-commerce, yaitu solusi cybersecurity dan manfaat implementasi. Nah, pada studi kasus ini, perusahaan e-commerce menghadapi berbagai risiko keamanan cyber. Contohnya seperti kebocoran data, serangan phishing, DDoS attack, maupun pencurian akun, serta malware. Nah, untuk mengatasi resiko tersebut diperlukan penerapan solusi keamanan cyber yang menyeluruh dan terintegrasi. Nah, kita lihat di sini ada beberapa aspek, ya. Dari aspek teknologi, perusahaan dapat menerapkan firewall untuk menyaring lalu lintas jaringan. Kemudian ada encrypt database untuk melindungi data sistem, data yang sensitif. Kemudian ada IDS, IPS untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas mencurigakan, serta MVA atau Multi-Factor Authentication sebagai lapisan keamanan tambahan dalam proses autentikasi pengguna. Kemudian dari aspek SDM, perusahaan perlu menyelenggarakan pelatihan keamanan cyber dan program awareness secara berkala. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman karyawan terhadap berbagai ancaman cyber, sehingga dapat mengurangi risiko yang disebabkan oleh human error. Sementara itu, kita lihat dari aspek kebijakan, perusahaan perlu memiliki security policy yang jelas, insiden response plan untuk menangani insiden keamanan secara cepat dan terstruktur, serta data protection policy guna memastikan perlindungan data pelanggan sesuai dengan prinsip keamanan informasi. Apabila solusi-solusi tersebut diterapkan secara konsisten, maka perusahaan akan memperoleh berbagai manfaat. Antara lain yaitu manfaatnya berupa perlindungan data pelanggan, meningkatkan kepercayaan konsumen, mengurangi potensi kerugian finansial akibat serangan cyber, menjaga reputasi perusahaan, serta mendapat dukungan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan demikian, keamanan cyber tidak hanya menjadi alat perlindungan, tetapi juga menjadi faktor pendukung keberhasilan bisnis e-commerce dalam jangka panjang. Kemudian pada bab 11 kesimpulan, pada bagian kesimpulan ini dapat disimpulkan bahwa cyber security management merupakan elemen yang sangat penting dalam pengelolaan organisasi modern, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Ancaman cyber yang semakin beragam dan kompleks menuntut perusahaan untuk memiliki sistem keamanan yang kuat dan terintegrasi. Melalui penerapan security risk management, perusahaan dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan berbagai risiko keamanan informasi yang berpotensi mengganggu operasional bisnis. Selain itu, penerapan governance, information classification, privacy protection, serta teknologi keamanan yang memadai juga berperan penting dalam melindungi aset informasi perusahaan. Pada sektor e-commerce ini, keamanan informasi menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan pelanggan dan keberhasilan bisnis. Perlindungan terhadap data pelanggan, transaksi, dan informasi pembayaran yang harus menjadi prioritas agar perusahaan dapat terhindar dari kerugian finansial maupun kerusakan reputasi perusahaan tersebut. Oleh karena itu, investasi dalam keamanan cyber harus dipandang sebagai kebutuhan yang strategis untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi, bukan hanya sebagai biaya operasional semata.
Nah, dengan penerapan cyber security ini, eh, perusahaan dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, terpercaya, dan berkelanjutan. Lalu di bab 12 mengenai saran, pada bagian saran terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk meningkatkan keamanan cyber secara berkelanjutan. Yang pertama, perusahaan perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman seluruh karyawan mengenai keamanan cyber melalui pelatihan dan edukasi secara rutin. Hal ini penting karena faktor manusia seringkali menjadi salah satu penyebab terjadinya insiden keamanan informasi. Ya, kemudian yang kedua, perusahaan disarankan untuk melakukan audit dan evaluasi keamanan secara berkala guna mengidentifikasi potensi kerentanan serta memastikan efektivitas sistem keamanan yang telah diterapkan. Ketiga, implementasi multi-factor authentication atau MFA perlu dilakukan untuk memberikan lapisan keamanan tambahan dalam proses autentikasi pengguna dan mengurangi risiko penyalahgunaan akun. Selain itu, perusahaan juga harus melakukan pembaruan sistem agar mampu menghadapi ancaman cyber yang terus berkembang. Kebijakan keamanan informasi yang jelas dan terukur juga perlu disusun sebagai pedoman bagi seluruh pihak dalam menjaga keamanan data. Selanjutnya, pencadangan atau backup secara berkala harus menjadi prosedur standar untuk mengantisipasi kehilangan data akibat serangan cyber maupun gangguan sistem. Kemudian yang terakhir, perusahaan disarankan untuk mengadopsi standar keamanan internasional seperti ISO 27001 dan NIST Cyber Security Framework agar pengelolaan keamanan informasi dapat dilakukan secara lebih sistematis, terukur, dan sesuai dengan praktik terbaik yang berlaku secara global. Dengan menerapkan berbagai rekomendasi tersebut, perusahaan akan lebih siap dalam menghadapi tantangan keamanan cyber serta mampu menjaga keberlangsungan bisnis di era digital ini. Dan pada slide ini merupakan daftar pustaka yang menjadi sumber referensi dalam penyusunan makalah dan presentasi kami. Referensi yang digunakan berasal dari buku standar internasional dan laporan keamanan cyber yang kredibel. Nah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.